Hehopo, gengs. Masih ingat peristiwa tertangkapnya Josep Parera dalam kasus suap ke Mahkamah Agung? Ia mengaku dan secara jujur menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung. Tapi ada yang menarik dari pernyataannya. Saya dan Mas lampunya tahan lampu sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Ia berdalih kalau menjadi korban dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya setiap aspek sampai tingkat atas di Indonesia harus mengeluarkan uang. Oke, ini menarik. Nah, pernyataan Josep ini akan kita pakai untuk membahas deretan pengacara yang pernah tersandung kasus. Apakah benar praktik tersebut sudah terjadi sejak lama? Jadi yang dilakukan oleh kami itu agar surat kami bisa masuk sampai ke meja Hakim Agung, itu kami harus membayar. Membahas pengacara top yang tersandung kasus, aku ingin menyinggung dulu nih pengacara yang kemarin namanya naik karena menjadi pembela dalam kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dia adalah lawan berat dari Hotman Paris Hutapea dan masuk dalam jajaran pengacara termahal di Indonesia. Tarif per jamnya sih nggak tahu pasti ya, tapi beberapa laman berita menyatakan kalau bayarannya itu bisa mencapai miliaran rupiah. Pengacara yang satu ini bukan tanpa masalah ya. Di tahun 2013 ia pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus suap yang melibatkan pegawai Mahkamah Agung Jody Supratman dan keponakannya Mario C. Bernardo. Tahun 2021 Hotma dipanggil lagi oleh KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Diduga Hotma Sitompul terima fee lawyer sebesar 3 miliar dari tersangka suap bansos COVID-19. Hotma Sitompul juga pernah disinggung oleh Hotman Paris dalam kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Di akun Instagram @hotmanparisofficial, menurutnya nasihat Hotma Sitompul bagus untuk mendamaikan keduanya. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Tapi Hotman menyentil Hotma Sitompul soal kawin 3 kali dan cerai 3 kali dan tidak mau berdamai. Banyak juga berita miring menimpa pengacara ini. Mulai perceraiannya dengan Desiree Tarigan, dituding mengusir istri, diisukan selingkuh dengan menantunya, istri dari Bams X Samson. Kamu masih ingat sosok pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis? Pengacara yang satu ini juga termasuk loh dalam jajaran pengacara terkaya di Indonesia. Kabarnya ia adalah guru dari berbagai advokat terkenal, salah satunya Hotman Paris. Bicara soal tarif, OC Kaligis bisa mencapai 4 miliar per kasus yang juga dihitung 8 juta per jam untuk kasus ditanganinya. Wow! Tapi pada tahun 2015 sama seperti Josep Parera, ia juga terbukti menyerahkan uang suap sebanyak 2 kali kepada hakim. Pada tingkat pertama, OC Kaligis divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman 5,5 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan ia terbukti memberi uang 27.000 US dollar dan 5.000 dolar Singapura kepada 3 hakim PT UN. Uang suap ini diberikan dengan maksud memengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi dari Sumatera Utara atas sejumlah kasus di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Kaligis mengajukan permohonan banding, tapi bukannya mendapat keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta malah menambah hukumannya dari 5,5 tahun menjadi 7 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman, OC Kaligis bisa menghirup udara bebas pada Maret 2022. Pesannya juga sama dengan Josep, penegakan hukum harus diperbaiki karena masih banyak ketidakadilan. Saya kira setiap penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki katakanlah hukum ini, itu aja. Kan? Nama Fredrik Yunadi juga masuk dalam jajaran top pengacara Indonesia. Bayarannya selangit, yakni mencapai 2 miliar per kasusnya. Namanya mencuat saat menangani kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Ketua DPR Setia Novanto pada tahun 2018. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan terhadap proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka Setia Novanto. Sebagai pengacara, Fredrik melakukan rekayasa agar Setia Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
Fredrik terbukti memesan kamar terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan dan meminta dokter merekayasa data medis. Juga memberikan keterangan palsu kalau Setia Novanto mengalami luka berat saat kecelakaan, padahal hanya mengalami luka ringan. Hal yang memberatkannya adalah tindakannya yang tidak mengakui perbuatan secara langsung dan terus terang. Ia juga dinilai tidak sopan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya bahasa Indonesia lebih bagus dari situ, pendidikan saya lebih tinggi dari situ, ngerti nggak? Cukup. Fredrik Yunadi lalu divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia juga diwajibkan membayar denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sempat mengajukan PK namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Harini Wijoso juga mantan advokat dari Probo Sutejo, adik tiri Presiden kedua RI Soeharto. Probo Sutejo saat itu terlibat kasus dugaan korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri senilai 100 miliar. Pada tahun 2005, Harini diberikan uang sebesar 6 miliar untuk diberikan kepada Ketua Umum Mahkamah Agung saat itu, Bagir Manan. Tujuannya adalah meminta bantuan agar mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Probo Sutejo. Namun, saat proses serah terima pada tanggal 29 September 2005, KPK melakukan operasi tangkap tangan. Hari ini bersama 5 staf MA yang terlibat kemudian diamankan. Dalam pengadilan, jaksa menuntut Harini Wijoso dengan kurungan 8 tahun dan denda 250 juta, subsidiar 6 bulan. Hakim lalu memberikan putusan kepada Harini lebih ringan, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 150 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Menurut Hakim, unsur permufakatan suap memang terbukti, namun itu belum sampai pada tahap pelaksanaan. Terdakwa dianggap bersalah hanya karena telah memberikan hadiah kepada staf, bukan kepada hakim, dan itu tidak sampai mengubah keputusan hakim. Di tahun yang sama, KPK juga membekuk Tengku Syafudin Popon, kuasa hukum dari mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Kala itu, Abdullah Puteh dalam proses banding setelah divonis 10 tahun kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk meringankan kliennya itu, Popon berupaya memberikan suap kepada oknum pengadilan tinggi. Uang sebesar 259 juta diberikan kepada 2 oknum panitera pengadilan tinggi DKI. Beberapa menit setelah pemberian uang diserahkan, Popon pun ditangkap oleh penyidik KPK. Atas perbuatannya, Popon divonis 2 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta. Sama dengan Harini Wijoso, hal yang memberatkannya karena ia adalah seorang advokat yang seharusnya menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi. Sampai di sini aku punya catatan penting. Memang benar yang dikemukakan Josep Parera. Praktik permainan uang yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara sudah sejak lama. Sudah menjadi rahasia umum dalam penyelesaian sebuah perkara. Permainan uang terjadi dari hulu ke hilir. Pilihannya ikut atau vokal. Tapi jika berani vokal, nasibmu mungkin bisa seperti Alvin Lim.